situasi Pak Jokowi juga sekarang menurut saya seperti tersandra gitu ya. Tersandra oleh apa? Tersandra oleh partai-partai pemenang pemilu. Kalau ada pemenang pemilunya gitu. Nah, lebih khusus lagi itu tersandra oleh partai-partai yang sekarang ya seperti apa mengambil keuntungan dari posisi Pak Jokowi yang makin melemah gitu. Kenapa Pak Jokowi makin melemah? Karena beliau sekarang membangun koalisi politiknya itu berdasarkan kepentingan semata. Gitu. 7 bulan ke depan situasinya genting karena ada kekuatan oposisi yang cukup signifikan di luar. Dan oleh karena itu, Pak Jokowi lah yang tergantung pada partai sekarang. Jadi kalau sebelumnya Pak Jokowi, partai-partai ini yang kelihatan tergantung kepada Pak Jokowi, ke depannya Pak Jokowi yang kelihatan akan tergantung kepada partai-partai ini. Pengunggul dari ini semua sebetulnya Golkar gitu. Golkar yang paling asyik dari semua ini. Gitu. Ya dibutuhkan oleh Pak Jokowi dan dibutuhkan juga oleh Pak Prabowo. Jadi besar kemungkinan Golkar lah yang akan mengatur ritme politik 2024 ke depan. Semua punya potensi untuk nanti bergabung dengan kekuasaan. Siapapun pemenangnya. Nah, di luar kalau misalnya Tuhan menakdirkan PDI dan PKS ya berada di luar, saya kira cuma 2 partai ini saja yang benar-benar tanda kutip ya ideologis. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam Tribun News on Focus. Tribuners, proses penghitungan resmi pemilu 2024 belum selesai. Per hari ini, suara yang masuk untuk Pilpres baru 73,58%. Meski begitu, tampak paslon nomor urut 1, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka konsisten unggul dengan persentase saat ini mencapai 58%. Disusul oleh paslon 02, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, dan urutan terakhir paslon 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski penghitungan suara masih belum rampung, rupanya manuver-manuver politik mulai terlihat. Mulai dari PDIP yang menyatakan siap jadi oposisi hingga Prabowo yang mengaku akan merangkul lawan politiknya apabila benar terpilih di Pilpres 2024. Kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Halo, Bang Ray, apa kabar? Baik sejauh ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bang, sebelumnya mau bertanya dulu nih, dengan suara yang masuk hingga saat ini, menurut Abang kira-kira seberapa besar kemungkinan Prabowo Gibran memenangkan kontestasi Pilpres ini? Kalau angka-angka sih udah kelihatan, tapi kan persoalannya bukan hanya angka-angka kan, persoalannya adalah soal bagaimana didapatkan, dengan cara apa didapatkan angka-angka itu. Nah itu sekarang yang tengah dipersoalkan ya. Oleh karena itu saya nggak bisa menyebut ya kira-kira siapa yang sudah bisa pasti memenangkan ini dari angka-angka itu aja. Karena kalau kita terbiasa lihat angka-angka, lalu menyatakan kemenangan orang berdasarkan angka-angka itu, lama-lama orang nggak peduli pada sahih tidak sahihnya pemilu gitu. Padahal kita nggak tahu apakah nanti orang yang datang ke TPS itu misalnya diintimidasi, dimobilisasi, ya kan, diarahkan, ya atau terjadi manipulasi penghitungan suara yang macam-macam gitu. Nah oleh karena itu baiknya memang kita menunda dulu deh untuk memastikan siapa yang jadi pemenangnya gitu ya, karena seringkali apa namanya itu pembincangan dari angka-angka itu, dari khususnya dari quick count itu melupakan proses-proses yang terjadi sebelumnya di dalam pemilu, sehingga itu membuat orang nggak khawatir kalau melakukan kecurangan gitu. Kenapa gitu? Karena orang semua tahu nanti kalau udah lihat hasil quick count itu kecurangan itu dianggap hanya nyinyiran gitu. Nah makanya kan sekarang kita melihat tren pemilu kita yang hari demi hari makin memburuk ya gitu. Karena itu tadi karena cepatnya orang mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu jadi pemenang dari angka-angka quick count yang ditampilkan gitu. Oke, baik. Walaupun pemenang belum pasti nih, Bang. Tapi ini sudah banyak manuver-manuver. Salah satunya ini Surya Paloh nih yang bertemu Jokowi ini beberapa waktu lalu. Surya Palohnya yang minta Ya, nih, Bang. Kira-kira ini berkaitan sama manuver dia setelah pemilu kah? Mengingat paslon yang diusungnya ini persentase suaranya kecil nih. ya lagi-lagi kan merujuk ke hasil yang sekarang. Sabar dulu deh. Saya nggak mau dulu merujuk ke angka-angka quick count ya, karena itu tadi uh, itu membuat kita lupa pada mekanisme tata cara bagaimana suara itu didapatkan gitu. Nah, tapi oke, kalau terkait dengan perjumpaan Pak Prabowo, sorry,
Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu, ya saya kira dua-duanya terkait dengan pelaksanaan Pilpres yang kemarin, tapi saat yang bersamaan juga itu terkait dengan kepentingan apa namanya itu mengamankan politik yang selama 7 bulan ke depan gitu. Seperti kita ketahui 7 bulan ke depan Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan sudah kita ketahui entah apapun hasil pemilu PDI nampaknya udah berbeda dengan Pak Jokowi, quote and quote juga Nasdem dan juga PKB, sehingga kuasa terhadap parlemen itu dari situasi seperti sekarang sudah lebih banyak didominasi oleh oposisi dibandingkan dengan partai penguasa gitu. Nah, sehingga dengan begitu Pak Jokowi mungkin merasa berkepentingan untuk berkomunikasi secara cepat kepada Pak Surya Paloh dalam rangka apa gitu ya, dalam rangka untuk mengamankan stabilitas politik 7 bulan ke depan gitu. Nah, jadi lebih bersifat jangka pendek menurut saya, sebab kalau kita berbicara misalnya komposisi kabinet pasca Pak Jokowi, saya kira pengaruh Pak Jokowi juga terhadap siapa yang akan dicalonkan pasca Pak Jokowi itu juga belum tentu kuat gitu. Karena kenapa gitu? Karena situasi Pak Jokowi juga sekarang menurut saya seperti tersandra gitu ya. Tersandra oleh apa? Tersandra oleh partai-partai pemenang pemilu. Kalau ada pemenang pemilunya gitu. Nah, lebih khusus lagi itu tersandra oleh partai-partai yang sekarang ya seperti apa mengambil keuntungan dari posisi Pak Jokowi yang makin melemah gitu. Kenapa Pak Jokowi makin melemah? Karena beliau sekarang membangun koalisi politiknya itu berdasarkan kepentingan semata gitu. Nah, misalnya hari ini seperti kita ketahui ya, Demokrat dimasukkan ke dalam koalisi dengan mengangkat AY kan sebagai menteri gitu. Tapi kan semua ini jelas tidak berdasarkan visi yang sama, tidak berdasarkan ideologi lah, kalau disebutkan lebih tinggi sedikit, ideologi yang semata. Ini lebih bersifat jual beli kekuasaan gitu loh, jual beli pengaruh gitu. Yang kalau orang merasa dirugikan nanti mereka akan pergi begitu saja dengan dari Pak Jokowi gitu. Nah, inilah menurut saya salah satu bentuk kelemahan yang disebabkan ambisinya Pak Jokowi sendiri. Dia melemahkan dirinya sendiri sebetulnya, meskipun berhasil katakanlah sejauh ini ya mendorong anaknya sebagai calon wakil presiden. Tapi saat yang bersamaan 7 bulan ke depan situasinya genting karena ada kekuatan oposisi yang cukup signifikan di luar, dan oleh karena itu Pak Jokowi lah yang tergantung pada partai sekarang. Jadi kalau sebelumnya Pak Jokowi, partai-partai ini yang kelihatan tergantung kepada Pak Jokowi, ke depannya Pak Jokowi yang kelihatan akan tergantung kepada partai-partai ini. Alias Pak Jokowi khawatir Golkar pergi, alias khawatir Gerindra pergi, alias Pak Jokowi khawatir kalau misalnya PAN pergi gitu. Sebab kalau satu aja partai itu pergi, nggak bisa kebayang ya 7 bulan ke depan bagaimana posisi Pak Jokowi itu. Nah, itulah yang saya sebut tadi, pasca Pilpres kayaknya Pak Jokowi sekarang yang tersandra politik gitu. Alias mau tidak mau ke depan keinginan-keinginan partai inilah yang mungkin akan banyak mewarnai kebijakan Pak Jokowi gitu. Oke, nah kita beralih ke Prabowo nih. Prabowo bilang bakal merangkul semua pihak, Bang, seperti lawan politiknya dan juga pihak yang tak mendukung paslon 02. Kira-kira Sama paslon, sebetulnya Keong, ya, ya. Jadi saya melihatnya kemenangan Pak Jokowi ini kan Pak Prabowo ini kan ya tidak dia menang, tapi lagi-lagi kalau pakai quick count itu ya, saya sebetulnya nggak suka lagi-lagi bicara quick count itu karena melupakan persoalan-persoalan kita di bawah. Tapi karena Anda terus nanya-nanya juga gimana gitu loh. Nah, jadi dengan tidak menguasai parlemen, dia tersandra juga. Jadi kekuasaannya juga sebetulnya cuma sebelah kaki, bukan dua kaki. Gitu. Nah, oleh karena itulah di atas ini semua yang saya lihat itu eh, pengunggulnya gitu ya. Kalau nggak disebut karena bukan pemenangnya ya, karena pemenang itu kan partai yang mendukung utama ya. Pengunggul dari ini semua sebetulnya Golkar gitu. Golkar yang paling asyik dari semua ini. Gitu. Ya dibutuhkan oleh Pak Jokowi dan dibutuhkan juga oleh Pak Prabowo. Jadi besar kemungkinan Golkar lah yang akan mengatur ritme politik 2024 ke depan gitu. tapi ini Bang, kira-kira paslon 01 dan 03 nih, kalau misalkan Prabowo nanti yang menjadi pemenang misalnya ini kira-kira mau nggak ya 01 sama 03 untuk diajak bergabung?
di kita ini Pak, moral ini sudah nggak terlalu penting gitu ya. Jadi yang mereka kejar tuh kekuasaan. Ya kita lihat saja Demokrat ya, bagaimana pundak-pundak sana kan sekarang 7 bulan aja jadi menteri diambil kok oleh AHY gitu. Jadi kalau konteksnya dengan moralitas, konteksnya dengan harga diri, udahlah kita nggak perlu lagi berdiskusi soal betapa rendahnya penghormatan mereka pada moralitas dan harga diri gitu loh. Tidak ada, yang penting bagi mereka itu berkuasa. Nah, oleh dalam kacamata itulah semua punya potensi untuk nanti bergabung dengan kekuasaan, siapapun pemenangnya. Nah, di Oke. luar kalau misalnya Tuhan menakdirkan PDI dan PKS ya berada di luar, saya kira cuma dua partai ini saja yang benar-benar tanda kutip ya ideologis ya, bergabung nggak bergabung dengan koalisi itu bukan tergantung soal mereka dapat apa, tetapi juga dalam hal soal apakah mereka merasa tepat bergabung atau tidak. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan moralitasnya di sana, pertimbangan ideologisnya di sana, dan mungkin juga pertimbangan strategisnya gitu. Nah, oleh karena itu yang bisa mungkin kita pastikan itu adalah PDI dengan PKS. Yang kalau mereka menang, ya tentu mereka berkuasa. Tapi kalau mereka kalah, ya mereka akan mengoposisi gitu ya. Yang lainnya sih menurut saya seperti perahu yang diterbangkan oleh angin. Kemana anginnya apa namanya mengalir, ya ke situlah mereka akan berlabuh gitu. Baik, ini kalau siapapun nanti pemimpinnya, kalau misalkan semua dirangkul, menurut Anda apakah ideal atau tidak nih untuk pemerintahan? Tidak mudah juga siapapun pemenangnya. Kan saya sudah mengatakan tadi bahwa yang kelihatan yang paling berpengaruh nanti ini adalah Golkar. Pertanyaannya adalah Golkar apakah akan terima atau tidak? Kalau misalnya narik ini narik itu, sebab dengan sendirinya mereka harus share kabinet. Sekarang aja tanpa bersusah payah loh Golkar misalnya dia dapat 4 kursi kabinet di apa namanya di pemerintahannya Pak Jokowi. Otomatis kan nanti dia minta setidaknya 6 kan. Kalau dia minta 6 kursi misalnya, yaitu kursi siapa yang harus diberikan? Ya, Gerindra mungkin 4, ya PAN mungkin 2. Sekarang aja dia dapat 1, apalagi sekarang kalau bukan 2, 3 dia mungkin minta, gitu kan? Jadi nggak mudah juga. Demokrat mungkin minta 2, itu aja udah berapa tuh? Ya kan, 6, 4, Ya Bang ya? 10, udah gemuk. Setengah dari anggota kabinet itu udah diisi oleh koalisi yang sekarang. Kalau ditambah dengan yang profesional alias bukan profesional, alias non partai, mungkin sudah 20. Tinggal 10 kursi lagi yang harus dibagi. Jadi tidak mudah juga ya kan menarik-narik partai yang lain. Kalau misalnya PKB cuma dapat 1, mungkin dia berpikir nggak deh gitu. Kalau Nasdem mungkin dapat 1, mungkin dia juga berpikir kemarin aja dengan suara yang lebih sedikit dia dapat 3 kursi kabinet kok di eranya Pak Jokowi gitu. Jadi nggak mudah juga gitu. Baik, nah bicara soal oposisi nih Bang, kalau misalkan PDIP jadi oposisi, apakah bakal berpengaruh banyak dan seberapa kuat nih dalam menjalani pemerintahan? Hmm, saya kira nggak akan efektif karena itu tadi, karena partai-partai ini akan saling menyandera gitu. Makanya sebetulnya posisi PDI itu oposisi justru bagus bagi mereka untuk 2029 yang akan datang. Mereka bisa, menurut saya bisa rebound karena situasi politiknya kelihatan nggak akan terlalu apa namanya itu mentereng ya. Ya, Golkar cukup berpengaruh, nggak berkuasa ya. Kemudian Pak Jokowi dengan sendirinya nggak terlalu banyak ininya lah campur baurnya gitu ya dan seterusnya gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya posisi oposisi sekarang sangat menentukan itu yang saya sebut secara strategis, secara moral dan juga secara ideologis. Nah secara strategis itu apa gitu? Karena mereka punya potensi naik di 2029 yang lain dari kelemahan pengelolaan pemerintahan yang baru ini gitu. Oke. Oke nih soal oposisi nih Bang, apakah mungkin nih partai-partai di koalisi perubahan siap jadi oposisi mengingat Nasdem juga nggak pernah jadi oposisi, terus apakah peluang PKB stay di kubu Amin ini menurut Anda tinggikah atau akan seperti sebelum-sebelumnya gabung dalam jajaran penguasa? Iya, kan kita kan udah diskusikan tadi tuh kan, saya udah mengatakan yang bisa kita bisa pastikan itu cuma 2 partai kalau PDI dengan PKS gitu ya.
Kalau mereka itu berarti masih mempertimbangkan ideologinya, masih mempertimbangkan moralitasnya, plus juga dengan strateginya gitu ya. Yang lain itu seperti yang saya sebutkan tadi, seperti perahu yang diombang-ambingkan oleh arah angin. Jadi kemana arah angin bertiup ya ke situlah mereka berlabuh gitu. Nah, cuma tentu tidak mudah ya kan. Ada proses-proses di dalamnya. Misalnya seperti yang saya sebut tadi, apakah Golkar mau terima apa enggak? Kalau diterima berapa? PKB mau terima enggak? Kalau cuma satu, dia minta berapa lagi? Begitu juga Nasdem dan sebagainya gitu. Nah, meskipun begitu, tentu kita apa namanya itu ya, kita berharaplah khususnya kepada Pak Surya Paloh untuk memperlihatkan karakter dirinya, ya kan, yang sekaligus karakter partainya yang tidak semata-mata mengejar kepentingan yang bersifat pragmatis gitu. Nah, oleh karena itu ya ini sangat tergantung kepada apa namanya itu ya, kepada karakternya Pak Surya Paloh. Nih, kalau Pak Surya Paloh dengan pidatonya yang menggebu-gebu seperti yang kita ketahui, dengan indah ya, penuh inspirasi, tapi pada akhirnya takluk pada pragmatisme politik, ya pada akhirnya ya, ya kita mengetahui ya Pak Surya Paloh ya segitu aja gitu loh. Nah ya kita tunggu aja karena semua ini kan masih dinamis. Kenyataannya Oke. seperti kemarin saya kira pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Surya Paloh itu relatif mentok ya gitu. Karena saya menduga isi dari pertemuan itu berhubungan dengan rencana angket yang sedang digalang oleh baik koalisi 03 maupun koalisi 01 begitu ya. Mungkin saat itu Pak Jokowi mencobalah untuk merayu ya Nasdem kalaupun nanti angket itu berjalan agar tidak ikut-ikutan lah misalnya begitu ya. Tapi saya kira dari pernyataan satu dua petinggi Nasdem memperlihatkan ya apa Pak Surya Paloh mungkin belum mengiyakan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau dilihat dari sini ada sih kecenderungan bahwa Pak Surya Paloh kali ini mungkin lebih bersikap oposan ya dibandingkan dengan apa namanya itu bergabung dalam koalisi gitu. Tapi ya semuanya juga tergantung nanti. Makanya saya sebetulnya begini ya Pak, ini kan masih ada 7 bulan lagi ya kan. 7 bulan ini semuanya bisa berubah. Jadi kalau kita mendiskusikan tentang koalisi, calon menteri macam-macam, itu terlalu cepat gitu loh. Oke, Siapa bisa terakhir nih Bang. menduga tiba-tiba siapa bisa menduga sebelum pendaftaran AHY pindah koalisi, Aca Imin pindah koalisi, semua nggak bisa menduga gitu. Nah oleh karena itu mungkin bicara koalisi itu nanti aja sebulan sebelum pelantikan baru ya kita bicarakan lebih intensif lagi koalisi-koalisi itu gitu. Oke, terakhir nih Bang, bicara soal Jokowi lagi nih. Jokowi kan nanti setelah melepas jabatan sebagai presiden banyak yang memprediksi akan mungkin keluar dari PDIP. Menurut Anda apakah akan tetap di PDIP atau ke parpol lain? Karena kabarnya kan Gerindra dan Golkar ini siap nampung Jokowi katanya Bang. Ya jelas lah sudah ditalak oleh PDI Perjuangan. Kemarin itu kan nggak diungkapkan tuh ya karena kepentingan elektoral. Kalau sekarang nggak ada lagi beban bagi PDI Perjuangan untuk secara terbuka menyatakan menalak Pak Jokowi gitu. Ibarat yang bahasa yang lain, Pak Jokowi sekarang jelas-jelas tanpa partai politik. Makanya saya sebut tadi beliau ini orang yang sekarang dalam posisi yang lemah dan punya potensi sekarang justru tersandera oleh kepentingan partai-partai koalisinya gitu. Nah, akan kemana dia berlabuh? Belum tentu juga mudah ya. Apakah Gerindra mau nampung? Saya nggak yakin. Apakah Golkar mau nampung? Juga saya lebih tidak yakin. Dengan tentu mengapa? Ya karena mereka kita kan melihat apa namanya itu rekam jejaknya Pak Jokowi. Kira-kira bahasa yang apa yang kita bisa pegang dari Pak Jokowi gitu. Oke, Mungkin itu baik. tentunya pertimbangan semua orang ya kan. Pertimbangan semua partai-partai ini gitu. Nanti kalau Pak Jokowi yang masuk, ya kan, waduh, itu loh peristiwa anaknya hanya baru 2 hari langsung jadi ketua umum ya kan. Kemudian apa namanya anaknya baru 2-3 tahun wali kota bisa jadi calon wakil presiden. Kan rekam jejak ini semua meskipun mereka berkawan, tapi kan masuk di dalam pengamatan mereka. Sehingga dengan mereka begitu ya mungkin
Ya, semua orang punya kesiapan lah kalau untuk melibatkan Pak Jokowi masuk ke internal partai politik. Artinya bahasa yang lain berkawan sih berkawan, tapi masuk ke rumah kita belum tentu juga boleh gitu loh. Berarti masih banyak pertimbangan ya Bang ya. Oke, baik, terima kasih Bang Rey sudah meluangkan waktunya untuk Tribun News. Ya, sama-sama. Baik, sehat selalu dan sampai jumpa di lain Ya, kesempatan. sampai jumpa yo. Dan Tribuners, sekian pembahasan kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.